Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang udah bisa hadir di room kali ini. Karena saya juga tahu bahwa kalian juga mempunyai kesibukan masing-masing kan ya gitu. Nah, mungkin sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena kata pepatah juga jika tak kenal maka tak sayang ya. Tapi walaupun kita sudah kenal juga belum tentu sayang sih. Perkenalkan, nama saya Laras Melatrinasari, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, tujuan dan maksud saya mengajak teman-teman sekalian untuk hadir di kegiatan pagi ini. Jadi saya akan memberikan penyuluhan. Tapi kalau penyuluhan mah kayak bahasanya terlalu berat lah gitu ya. Soalnya aku juga belum terlalu belum terlalu ahli gitu. Jadi mungkin bahasanya kayak memberikan informasi lah ya kepada teman-teman gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bertanya gitu kayak penyuluhan apa sih gitu kan. Nah, jadi kegiatan ini tuh yang kita laksanakan pagi ini tuh yaitu penyuluhan keluarga berencana. Nah, atau yang sering kita dengar tuh dengan penyuluhan KB gitu ya. Nah, jika kalian apa sih yang terbesit dari pikiran kalian gitu jika mendengar kata penyuluhan KB gitu? Apakah suntik KB, pil KB, atau alat kontrasepsi nih gitu? Nah, cuman sebenarnya penyuluhan KB itu bukan hanya mencakup tentang reproduksi ya. Nah, melainkan banyak nih cakupannya gitu. Selain reproduksi, ada kesehatan, ada pendidikan, ada agama, kemudian perlindungan, kemudian kasih sayang, kemudian ekonomi, sosial dan budaya, dan pembinaan lingkungan. Nah, jadi tujuan dari penyuluhan KB ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa gitu kan? Nah, salah satunya yaitu dengan menciptakan program generasi berencana atau disebut dengan genre nih. Jadi genre itu singkatan dari generasi berencana gitu. Nah, untuk genre ini ada apa ya? Bukan yel-yel atau apa, cuman kayak ada salamnya gitu, ada salamnya tersendiri. Nah, sekarang aku minta kalian buat ngikutin apa yang aku arahin gitu ya. Jadi kalau misalkan aku bilang salam genre, kalian bilang salam sambil tangannya sambil kayak gini ya. Terus kalau misalkan aku bilang remaja genre, teman-teman jawab sehat, cerdas, ceria. Kayak gitu ya. Terus satu lagi, kalau misalkan aku bilang genre Indonesia, teman-teman jawab saatnya yang muda, yang berencana. Hafal gak kira-kira? Coba pada on mic dong. Satu-satu deh. Boleh diulang? Boleh satu-satu nih. Boleh satu-satu ya. Yang pertama, kalau misalkan aku bilang salam genre, kalian jawabnya salam. Sudah ingat? Nah, untuk yang kedua, kalau aku bilang remaja genre, kalian jawabnya sehat, cerdas, ceria gitu. Terus yang ketiga, aku bilang genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Ingat gak kira-kira? Dicoba ya sekarang ya. Bareng-bareng ya, pada on mic ya. Yuk bisa boleh, yuk. Kak. Sok on mic dulu semuanya. Oke. Sekarang ya. Salam genre. Salam genre.
Remaja genre. Apa sih? Sehat, cerdas, Iya. Satu lagi. Genre Indonesia. Saatnya yang berencana. Sekali lagi dong, mau dong sekali lagi. Biar pada lancar nih, biar pada semangat nih pagi-pagi ini. Ulang ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Indonesia genre. Saatnya yang muda berencana. Makasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Nah, kembali lagi ke topik ya. Jadi, bentar nih. Generasi berencana ini merupakan program yang dibuat agar para remaja dapat merencanakan hidup dan tugas perkembangan remaja secara tuntas dan baik. Nah, kemudian genre ini mempunyai 4 substansi gitu. Di antaranya yang pertama yaitu pengembangan karakter. Yang kedua, kesehatan reproduksi. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill atau pengembangan konsep diri. Dan yang terakhir, perencanaan kehidupan berkeluarga. Nah, kali ini yang saya akan bahas di sini gitu, topiknya itu mengenai poin keempat gitu. Masuk poin keempat, yakni tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih pada kalian gitu, apa sih remaja itu gitu? Boleh nggak pendapat kalian gitu? Aku minta pendapat kalian, 1 orang atau 2 orang deh gitu. Gak usah malu dan gak usah takut, karena di sini kan gak ada salah benar ya. Coba siapa yang mau jawab? NH, Haikal mau jawab? Apa tadi? Bentar. Pengertian remaja. Jadi apa sih remaja itu gitu? Atau yang lainnya boleh banget ini mah. Bebas sok, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ada yang mau jawab gak? Boleh Teh. Izin menjawab. Iya boleh. Jadi gimana? Ya tadi apa sih pertanyaannya? Apa sih yang dimaksud remaja itu gitu ya? Kalau misalnya menurut aku sendiri kan ada tingkatan ya, ada anak-anak, terus remaja, nah dewasa. Nah si remaja itu kayak ada di pertengahan antara anak-anak dan dewasa gitu. Jadi di usia remaja itu seseorang nggak bisa dianggap itu anak-anak ataupun dianggap seseorang itu seorang yang dewasa gitu, karena pun dari umurnya juga masih belasan tahun, mungkin dari 15 sampai 17 tahun gitu. Jadi kayak ada di usia pertengahan antara anak-anak dan dewasa seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi memang masa remaja ini masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa ya. Nah, menurut WHO, batasan usia remaja adalah 10 hingga 19 tahun. Nah, sedangkan menurut BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, istilah remaja disepakati berusia 10 sampai 24 tahun. Nah, dalam sebenarnya masih banyak sudut pandang yang lain gitu mengenai batasan usia remaja ini. Nah, masa remaja disebut ya tadi gitu dengan masa transisi gitu. Nah, salah satu transisi kehidupan remaja ini ialah dimulai dengan kehidupan berkeluarga gitu atau home families. Nah, sebelumnya gitu, jujur deh teman-teman pernah di fase stres gitu dan bilang kayak aku mah capek gitu, pengen nikah aja gitu kan. Padahal gitu, nikah itu bukan solusi ya teman-teman. Maksudnya nikah tuh bukannya menghilangkan segala masalah gitu, justru enggak sama sekali gitu. Justru dengan menikah kita mempunyai tanggung jawab gitu, dan harus menciptakan keluarga yang berkualitas gitu ya. Jadi bukan
bukan semaunya aja gitu ya kalau nikah berkeluarga itu gitu, bukan seenaknya aja gitu. Nah, kita juga perlu mempersiapkan agar kita menciptakan itu tadi gitu, menciptakan keluarga yang ideal, keluarga yang berkualitas kayak gitu. Nah, jadi kita tuh masuk ke penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, tujuannya yaitu untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas kehidupan individu dan keluarga. Nah, kemudian dalam membangun keluarga harus memiliki 3 tujuan utama nih. Yang pertama, membangun ketahanan dan kualitas balita dan anak dalam memenuhi tumbuh kembangnya. Yang kedua, membangun ketahanan keluarga remaja dan kualitas remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lansia dan pemberdayaan keluarga rentan sehingga mampu berperan dalam kehidupan keluarga dan terwujudnya pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, jadi pentingnya kesiapan menikah ketika seseorang akan memasuki gerbang pernikahan dan menjalani tahapan perkembangan keluarga, tentu diperlukan kesiapan. Nah, persiapan sebelum menikah menjadi hal yang sangat penting gitu kan untuk mencapai kesuksesan dalam berkeluarga. Nah, memasuki jenjang pernikahan berarti calon pasangan harus siap dengan tugas dan peran baru dalam rumah tangga. Setelah menikah, maka seseorang harus menyesuaikan diri dengan pasangan. Tidak hanya karena harus berada di tempat tinggal yang sama, namun juga menyesuaikan diri gitu dengan kebiasaan dan karakter satu sama lain. Nah, siap menikah berarti siap dengan segala perubahan yang hadir gitu dalam perjalanan kehidupan pernikahan itu sendiri. Nah, perubahan-perubahan baik fisik maupun non-fisik akan selalu mengiringi pasangan suami istri untuk mewujudkan tujuannya dalam kehidupan berkeluarga gitu. Nah, penyesuaian terhadap peran dan tugas bagi pasangan khususnya di awal pernikahan tentu berpotensi menimbulkan masalah dan konflik gitu pada pasangan itu sendiri. Nah, salah satu penyebabnya yaitu sulitnya menjalankan tugas baru adalah kurangnya kesiapan diri gitu untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, kesiapan menikah merupakan kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan diakui secara agama, hukum, dan masyarakat. Nah, seorang laki-laki harus siap menjalani peran sebagai suami gitu, yang akan menjadi seorang ayah, dan seorang perempuan juga harus siap menjadi seorang istri dan yang tentunya akan menjadi seorang ibu gitu. Salah satu bentuk penyesuaian fungsi dan peran dari sepasang suami istri yang tidak mudah ialah dalam hal dalam hal mengasuh anak gitu. Nah, kehadiran buah hati seringkali menimbulkan masalah tersendiri dalam sebuah keluarga yang baru menikah, terlebih ketika pasangan tersebut belum memiliki kesiapan menikah yang baik gitu kan. Nah, jadi pasangan harus memiliki cara yang disepakati bersama mengenai segala hal yang berhubungan dengan perencanaan yang berkaitan dengan cara pengasuhan anak. Nah, kesiapan menikah sangat penting untuk dipelajari karena hal ini merupakan dasar dalam membuat keputusan dengan siapa akan menikah, kapan harus menikah, kenapa harus menikah, perilaku penundaan pernikahan, serta upaya meneruskan generasi. Nah, memasuki kehidupan berkeluarga gitu kan, tentunya memerlukan persiapan yang matang dari setiap pasangan. Menyiapkan pribadi yang matang sangat diperlukan dalam membangun keluarga harmonis. Nah, untuk itu jadi ada 10 dimensi gitu kesiapan dalam berkeluarga ya. Nah, untuk yang pertama yaitu kesiapan usia. Jadi kesiapan usia ini ada batasan usia idealnya gitu ya untuk menikah gitu. Nah, jadi ada pula usia yang diizinkan menikah menurut apa sih namanya tuh? Jadi perkawinan pasal 7 ayat 1 menurut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Nah, sedangkan gitu BKKBN merekomendasikan remaja untuk menikah di usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Walaupun negara mengizinkan pada usia 19 tahun menikah gitu. Namun alangkah baiknya menikah pada usia ideal itu ya 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki gitu. Karena apa? Karena di usia tersebut remaja dinilai sudah siap gitu, siap dalam hal fisik maupun psikis gitu. Jadi udah matang lah istilahnya gitu kan. Nah, untuk yang kedua yaitu kesiapan fisik gitu. Nah, jadi kesiapan fisik ini diantaranya memastikan kesiapan organ biologis untuk berfungsi gitu, dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi maupun menjalankan pekerjaan rumah tangga juga kan gitu. Nah, dan melakukan pengasuhan juga gitu. Karena sesungguhnya berperan dan melakukan pengasuhan sebagai suami dan istri gitu maupun orang tua membutuhkan fisik dan yang sehat gitu, mempelajari kesehatan reproduksi dan pola hidup gizi yang seimbang gitu kan. Untuk selanjutnya ada kesiapan mental. Nah, yang dimaksud kesiapan mental di sini yaitu kemampuan individu untuk bersifat dewasa, diantaranya mampu berpikir panjang dalam pengambilan keputusan gitu kan. Terus memahami manajemen risiko serta berpikir realistis atau tidak muluk-muluk dalam pencapaian. Nah, kesiapan mental ini berguna sekali gitu. Karena untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Jangan mau bagian enak-enaknya aja gitu kan, tapi harus siap juga menyelesaikan permasalahan yang akan timbul dalam keluarga itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada kesiapan finansial. Nah, jadi finansial di sini tuh merupakan biasanya menjadi masalah utama penyebab perceraian di Indonesia gitu. Nah, jika remaja sudah membuat keputusan ingin menikah gitu, nah terlebih dahulu pastikan calon pengantin telah memiliki kemandirian finansial gitu. Nah, sehingga tidak lagi bergantung kepada orang tua maupun keluarga besarnya, mempunyai tabungan yang cukup serta pengetahuan tentang mengelola keuangan. Nah, kesiapan secara finansial merupakan salah satu poin yang mengurangi terjadinya pertengkaran yang berujung perceraian. Nah, kemudian selanjutnya kesiapan moral. Nah, yang dimaksud dengan kesiapan moral diantaranya kemampuan untuk memahami sekaligus mempraktekkan nilai-nilai kehidupan seperti keyakinan, komitmen, kesabaran, memaafkan, serta menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun individu yang sempurna kan gitu. Nah, kesiapan moral berguna sebagai pedoman dalam membentuk kepribadian, menjalin hubungan dengan pasangan dan keluarga besar, membedakan benar dan salah, mendidik generasi selanjutnya. Kemudian yang keenam ada kesiapan emosional. Nah, jadi pernikahan itu melibatkan dua orang, bahkan dua kepala gitu kan. Dan itu tuh bakal memicu kompleks yang sangat rumit lah ya gitu. Nah, kemampuan mengontrol emosi yang baik berguna untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bisa terjadi kepada istri, anak, suami, maupun anggota keluarga lainnya, seperti di sinetron-sinetron religi gitu. Nah, individu dengan kesiapan emosi mampu untuk mengelola dan mengungkapkan perasaan, menjalin keterbukaan sehingga mengurangi resiko terjadinya perselisihan dalam berkeluarga. Selanjutnya itu kesiapan sosial. Nah, kesiapan sosial dibutuhkan agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, dalam pernikahan baik dengan pasangan maupun keluarga pasangan dan juga lingkungan sekitar. Nah, kesiapan sosial ini dapat membantu kamu dalam membangun hubungan harmonis serta kerjasama
dengan orang lain. Kesiapan sosial ini juga yang dibutuhkan remaja untuk dapat menjalankan transisi kehidupan yang menjadi bagian anggota masyarakat gitu. Kemudian ada kesiapan interpersonal. Nah, kesiapan interpersonal berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan dengan calon pasangan maupun keluarga besarnya gitu. Di antaranya kemampuan untuk berempati, berkomunikasi yang baik, tidak egois, mau mendengarkan masukan atau keluhan orang lain, serta menghargai perbedaan. Nah, kesiapan interpersonal ini yang baik bisa menjadikan modal tercapainya kebahagiaan dalam berkeluarga. Nah, yang kesembilan yaitu kesiapan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup merupakan gambaran kualitas seorang individu dalam kehidupan berumah tangga. Kemampuan ini berguna untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan gitu. Nah, apabila masing-masing calon pengantin mampu mengasah keterampilan hidup secara optimal, ketika menikah, orang tua yang kompak dalam menghadapi biduk rumah tangga yang tak seindah terlihat di Instagram gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada kesiapan intelektual. Ini yang terakhir ya. Nah, jadi keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi sang anak gitu. Selain itu juga, nah kecerdasan seorang anak kan biasanya diturunkan oleh ibunya gitu ya. Nah, oleh karena itu intelektual menjadi hal yang perlu dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah. Kemampuan dalam berpikir, memahami, menganalisis, mengemukakan gagasan yang berdasarkan fakta, menangkap dan memfiltrasi informasi berguna untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi sekaligus modal dalam pengasuhan anak dan mengelola keuangan. Nah, dalam Islam sendiri gitu, menikah merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menikah juga dianggap sebagai penyempurna agama. Nah, Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai jalan untuk berumah tangga dan memiliki keturunan, tetapi juga merupakan pintu perkenalan antar suku dan bangsa. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan perintah mengenai pernikahan dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sebaiknya dipersiapkan bahkan sebelum pernikahan berlangsung gitu. Nah, jadi ada beberapa persiapan gitu menurut agama Islam yang harus dilakukan sebelum menikah. Yang pertama, ada persiapan niat yang tulus dan matang. Nah, apapun yang kita lakukan, niat merupakan salah satu hal yang paling penting. Nah, apalagi dalam menikah gitu. Niat yang tulus menjadi poin utama yang harus ada supaya dalam menentukan langkah ke depan dengan pasangan menjadi mudah gitu kan. Nah, niat menikah juga akan melahirkan visi misi dalam rumah tangga. Artinya ketika kita menikah kelak akan dibawa kemana gitu, apa sih arah rumah tangga bersama pasangan gitu. Nah, yang kedua yaitu melakukan ta'aruf. Nah, ta'aruf dapat diartikan dengan mengenalkan. Nah, mengenal baik maupun berkenalan dengan orang lain. Nah, ta'aruf merupakan interaksi antara dua orang atau lebih dengan maksud atau tujuan tertentu. Ta'aruf juga memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah terhindar dari zina, karena dalam proses ta'aruf, laki-laki dan perempuan dilarang berdua-duaan atau bertemu secara diam-diam, bahkan gitu dalam chat pun
tidak dianjurkan gitu. Nah, yang ketiga yaitu memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. Nah, sebelum menuju jenjang pernikahan, kita wajib untuk memperbaiki akhlak supaya bisa menjadi seorang istri atau suami idaman bagi pasangan gitu. Hal ini akan berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang akan terjaga dengan terus mengamalkannya. Nah, terus selain akhlak, kita juga terus membiasakan diri melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, kebiasaan ini nantinya akan dijadikan contoh oleh pasangan dan anak kita kelak. Sebab gitu pendidikan agama dari keluarga merupakan dasar yang dijadikan pondasi oleh anak. Yang keempat itu sabar mengelola emosi gitu. Sama yang nggak jauh dari yang tadi menurut BKKBN gitu. Kita juga harus siap dalam emosional gitu. Nah, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pastinya akan menemui suatu permasalahan. Oleh karenanya akan sangat bijak jika kita mengelola emosi dan kesabaran dari sekarang. Nah, dengan pikiran dan dada yang lapang, suatu masalah akan lebih tenang, lebih terang dicari jalan keluarnya. Nah, terlebih pernikahan juga merupakan ibadah terpanjang yang akan dijalani semasa hidup gitu. Nah, kita harus mempersiapkannya dengan segala resiko yang akan kita hadapi. Yang terakhir yaitu mengikuti konseling pranikah. Nah, konseling pranikah wajib diikuti oleh semua calon pasangan sebelum menikah. Nah, hal ini karena penting sekali lah gitu konseling akan mendapatkan bekal, kita tuh akan mendapatkan bekal yang banyak lah terkait urusan pernikahan dan rumah tangga. Nah, pembagian antara pekerjaan publik dan domestik, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa menanyakan hal-hal yang menjadi keresahan saat melakukan konseling pranikah ini. Nah, kemudian untuk mewujudkan untuk mewujudkan kesiapan-kesiapan tadi itu, kita juga bisa melalui 8 fungsi keluarga ini gitu. Yang pertama ada fungsi agama. Nah, agama merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak untuk mengenal agama. Nah, keluarga juga sangat menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan berakhlak gitu. Nah, dalam fungsi agama ini terdapat 12 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Yang pertama yaitu iman, yang kedua ketaatan, yang ketiga ketakwaan, yang keempat kejujuran, yang kelima tenggang rasa, yang keenam rajin, yang ketujuh kesolehan, yang kedelapan suka membantu, yang kesembilan disiplin, dan yang 10 sopan santun, yang ke-11 kesabaran, dan yang terakhir kasih sayang. Untuk poin kedua yaitu fungsi sosial dan budaya. Nah, manusia adalah makhluk sosial kan gitu. Nah, jadi bukan hanya membutuhkan orang lain, tapi juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Nah, setiap keluarga tinggal di suatu daerah dengan memiliki kebudayaan sendiri. Nah, keluarga sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan sosial budaya setempat. Nah, di samping itu, keluarga juga mampu menanamkan rasa memiliki terhadap budaya daerahnya, tetapi tidak berlebih-lebihan, sehingga ia mampu menghargai perbedaan budaya, harus dijadikan rahmat, bukan dijadikan bahan ejekan yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan perpecahan. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi cinta dan kasih sayang. Nah, mendapatkan cinta kasih adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Dengan kasih sayang orang tua, anak belajar bukan hanya menyayangi yang lainnya, tetapi juga belajar menghargai yang lain. Membimbing dan mendidik anak juga dengan penuh cinta kasih akan membuat anak berkembang menjadi anak yang lembut, penuh kasih sayang, dan bijaksana. Selanjutnya ada fungsi perlindungan. Nah, keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi anggota keluarganya. Dalam ajaran Islam, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah diperolehnya rasa aman, tenang, dan tentram. Kemudian ada fungsi reproduksi.
Nah, salah satu tujuan pernikahan adalah melestarikan keturunan karena itu pengembangan keturunan menjadi tuntunan fitrah manusia. Tidak mendapat keturunan bagi suatu keluarga akan mengurangi kebahagiaan, bahkan menjadi sebab penderitaan batin bagi keluarga. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, orang tua adalah pendidik pertama dan utama gitu bagi anak-anaknya. Keluarga selain berfungsi sebagai pendidik juga sebagai pembimbing dan pendamping dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Mendidik anak merupakan kewajiban orang tua. Orang tua juga wajib mengarahkan anaknya agar mengenal, mengetahui, dan menjalankan kewajibannya. Yang selanjutnya itu fungsi ekonomi. Nah, pemenuhan kebutuhan berupa sandang pangan dan papan adalah kewajiban setiap orang tua. Tetapi selain dari itu adalah bagaimana mendorong anggota keluarganya untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, sehingga ia dapat menghargai setiap jerih payah yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Yang terakhir ada fungsi lingkungan. Nah, kemampuan keluarga dalam pelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif. Nah, penempatan diri untuk keluarga sejahtera dalam lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, selaras, dan seimbang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sebelum kita tutup acaranya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Iqbal R, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ya. Sebentar. Sebelumnya saya minta untuk on kamera dulu ya. Aduh. Maaf. Ya udah kan. Kan tadi ada membahas tentang 10 penerapan dimensi dalam persiapan berumah tangga ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika seorang terlahir di keluarga yang tidak menerapkan 10 dimensi itu gitu? Apakah anaknya akan bisa menciptakan keluarga yang ideal gitu? Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut pendapat saya gitu ya, tentu saja bisa menciptakan keluarga yang ideal. Nah, karena kan pada salah satu kesiapan tadi itu ada kesiapan keterampilan hidup gitu. Nah, jadi si seseorang yang terlahir dari keluarga yang tidak menerapkan 10 dimensi tadi itu bisa bisa membawa pelajarannya gitu dari keluarganya. Jadi dia berpikir bahwa dia tidak boleh membawa hal itu ke keluarganya di masa depan gitu. Jadi menurut saya memang mempengaruhi gitu kan. Keluarga sebelumnya memang mempengaruhi si individu itu. Namun dia bisa merubahnya gitu dengan menjadikan sebuah pembelajaran untuk masa depannya nanti. Gimana? Paham, Saudara Iqbal? Alhamdulillah, makasih Ibu penjelasannya. Bisa dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, kalau begitu, sebelum saya tutup, saya minta mengulangi. Sebentar. Nah, sebelum saya tutup, saya mau minta teman-teman untuk mengulangi salam genre yang tadi nih, biar semangat nih, biar nggak ngantuk gitu ya, sudah mendengarkan penyuluhan dari saya dari tadi gitu. Bisa nggak? Udah pada on cam ya? Sebentar. Nah, kita ulang sama-sama ya. Ayo dong on kamera, on mic-nya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Indonesia genre. Saatnya muda sedang berencana. Hore.
Terima kasih banyak teman-teman buat partisipasinya. Sementara nanti jangan langsung pada keluar ya. Nah, karena nanti bakal ada sesi dokumentasi. Nah, baik kalau begitu, saya akan tutup acara ini. Saya mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan saya, dan saya memohon undur diri karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya, dan kebenaran dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.